Halo lagi semua, apa kabar ya teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to the new edition of my video today. Ya, mungkin hari ini saya akan bicara dikit teman-teman mengenai kehidupan ya, lagi ya teman-teman. Nah, mungkin the topic that saya akan bicarakan hari ini ya mungkin tentang hutang piutang ya teman-teman dalam kehidupan kita ya. Begitu ya kan. Nah, apa ini hutang piutang ini ya? Maksudnya itu adalah ya kita tuh lahir ke dunia sini tuh apa tuh kita tuh membawa tuh hutang dan membawa piutang dari kehidupan yang sebelumnya teman-teman ya kan. Bukan makanya ini sebenarnya Tuhan Maha Adil ya. Apa yang kita alami di kehidupan ini adalah karena karma masa lalu kita ya teman-teman ya. Ya, karma apa itu? Karma itu jadi bisa berbentuk positif dan negatif ya. Hutang yang negatif lah ya kan, hutang-hutang kita yang mungkin belum terbayar di masa lalu dan kita harus bayar di kehidupan selanjutnya, kehidupan ini teman-teman ya. Nah, piutang adalah mungkin orang-orang lain yang menghutang kepada kita teman-teman ya dalam kehidupan yang lalu, dan mereka akan mencoba membayar kita di kehidupan ini teman-teman, begitu ya kan. Nah, yang paling basic ya, yang mungkin dari hal sisi piutang ya kan mungkin adalah dari orang tua kita sendiri ya kan. Nah, gimana tuh mereka dari kecil, kita dari kecil mereka melahirkan kita ya, terus membesarkan, menyekolahkan, yang memberi makan ya sampai kita besar, sampai kita mandiri teman-teman ya. Itu berarti satu bentuk piutang ya. Jadi ini sebenarnya orang tua kita ini dalam kehidupan ini, mereka adalah orang-orang yang kita pernah berbuat baik dalam kehidupan yang lalu teman-teman ya kan. Jadi mereka ada tuh utang sama kita ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lahirkan di sini di kehidupan sekarang ini, mereka tuh jadi berbalik berbuat baik sama kita teman-teman ya kan. Jadi ini orang tua sendiri adalah orang-orang yang kita biasanya mereka tuh ada utang budi lah sama kita ya kan. Jadi pas kita dilahirkan di kehidupan ini, mereka tuh bisa membayar balik dengan membesarkan dan memberi kita kehidupan ya teman-teman, begitu ya kan, piutang ya kan. Ada lagi jenis piutang lain, kayak kita mungkin kita sudah kerja ya, mungkin ada atasan kita, nah mereka lihat kita, ini orang ada potensi atau bagaimana. Kenapa mereka, atasan kita atau bos-bos kita, bisa memberi kita potensi, memberi kita kenaikan gaji, mungkin posisi yang bagus daripada yang lain ya kan. Itu juga ada kaitannya dengan karma masa lalu ya teman-teman ya. Mungkin kita juga pernah berbuat baik sama orang ini, atasan kita, di kehidupan yang lalu ya, sehingga dari kehidupan ini, di kehidupan ini maksudnya mereka tuh jadi membayar balik dengan memberi kita posisi yang bagus ya, gaji yang tinggi misalnya ya kan. Ya kan, ada lagi juga dalam sisi bisnis ya teman-teman, bisnis ya, misalnya kayak orang ada jual makanan atau bisnis apa, bisnisnya rame loh, jual makanan selalu rame ya, padahal dibilang makanannya enak saja juga enggak ya. Nah, misalnya selalu rame atau bagaimana, itu juga ada kaitannya dengan karma masa lalu teman-teman ya. Karena orang-orang ini, mereka yang si punya bisnis ini ya, dalam kehidupan sekarang, bos restoran ini misalnya ya, dia pernah berbuat baik atau bagaimana sama orang-orang yang customer dia ini di kehidupan ini. Jadi di zaman dulu teman-teman ya, kehidupan yang lalu ya, begitu. Jadi dalam kehidupannya sekarang, orang-orang yang dia pernah berbuat baik di kehidupan yang lalu, jadi orang-orang ini belanja balik sama dia dalam bentuk, misalnya dia belanja di makanan apa tuh, dia jualan makanan dia, misalnya jualan ayam geprek atau bagaimana, selalu ramai atau bagaimana. Jadi orang-orang ini harus secara nggak langsung ya membayar balik tuh utang budinya mereka sama si bos yang punya restoran ini gitu teman-teman ya kan. Jadi misalnya suatu bisnis ya bisa rame, bisa maju ya, tentu juga ada kerja keras yang ownernya ya atau bosnya ya, tapi di samping itu juga ada kaitannya dengan masa karma lalu ya teman-teman. Jadi dibayar balik gitu dari bentuk bisnis yang bagus ya, yang rame selalu gitu teman-teman ya kan. Nah, jadi segala macam berkah dan keuntungan ya dari kehidupan ini sekarang ini kita alami ya, posisi tinggi, gajinya juga bagus ya, rame usahanya, bisnisnya ya, atau mungkin ya misal video channelnya mungkin juga banyak subscribernya, rame ya. Itu semua dari karma masa lalu teman-teman ya. Jadi ada kaitannya sebenarnya ya, as I said before ya, nothing's for free ya, semuanya itu Tuhan Maha Adil teman-teman ya. Pasti ada akibat yang positif sekarang karena ada sebabnya juga yang positif di masa lalu teman-teman ya kan, begitu ya kan. Nah, oke, itu dari sisi positif ya. Oke, saya mungkin ada satu tambahan juga, mungkin di mana kita dilahirkan teman-teman ya, di mana misal sekarang saya lahir di Indonesia ya kan. Nah, tapi saya tahu, kita mungkin bisa tahu kehidupan masa lalu kita ada di mana sebelumnya ya kan. Mungkin saya sebagai orang Chinese ya teman-teman ya, kehidupan lalu ya kita juga udah tahu, mungkin saya juga lahir sebelumnya di China ya teman-teman ya. Nah, begitu. Kok kenapa sekarang bisa lahir bukan di sana, tapi kenapa bisa lahir di sini?
Itu juga semuanya ada sebab dan akibat, dan juga ada alasan-alasan tertentu teman-teman, ya kan, begitu. Ini kan, ya itu sih saya cuma mau tambah sebagai tambahan aja teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita bicara dengan yang sisi negatif, sisi hutangnya teman-teman ya. Kita dilahirkan di kehidupan ini, kita juga masih ada utang mungkin ya dari kehidupan yang lalu. Ya, karena hutang piutang inilah yang membuat siklus kehidupan teman-teman ya. Nah kita ada hutang ya kan, jadi akibatnya di kehidupan ini kita ada kerugian, misalnya kita bisnis kita ada kerugian, kita bisa ditipu orang ya. Misalnya kita bisa dirampok orang tanpa alasan ya, bisa ada pencurian ya, ada penipuan lah segala macam ya kan. Itu kita jangan anggap tuh oh orang itu jahat atau bagaimana ya. Itu semua juga ada sebabnya teman-teman, dari karma masa lalu ya kan, begitu. Jadi kerugian apapun ya yang kita alami di kehidupan sekarang ini teman-teman, itu juga karena ada sebabnya juga, ada kaitan juga dengan ya, kalau saya percaya dengan reinkarnasi ya masa lalu teman-teman ya kan. Kita tiba-tiba bisa ditipu orang ya, uang banyak uang ya kan, kita bisa dirugikan orang tanpa sebab gitu ya, atau mungkin teman sendiri atau saudara sendiri juga bisa nusuk kita dari belakang, nipu uang apa segala macam ya kan. Nah itu juga karena ada sebabnya teman-teman ya kan. Mungkin satu hal yang saya ingin jujur sama teman-teman ya, mungkin ya dari kerabat keluarga saya dekat sendiri ya, kita dilahirkan sebagai dari keluarga itu ibu bapak anak-anak ya, itu juga ada kaitannya dengan masa lalu. Kenapa kita dilahirkan sebagai satu keluarga teman-teman ya kan, begitu. Kenapa kok bisa orang tua sendiri ya memang dari kecil mereka mensupport anak ya, memberikan anaknya edukasi apa sampai besar, tapi pas besar, pas kita udah dewasa semua, udah mulai tahap mau kerja mandiri, kenapa mereka bisa berbuat misalnya perjanjian pesugihan misalnya, sehingga anak-anak semuanya bisa pada dampak keuangan masa depan semua juga pada kena teman-teman ya, begitu. Jadi kenapa orang tua sendiri bisa tega berbuat begitu gitu terhadap anaknya? Kadang-kadang saya juga mikir ya, tapi karena saya sudah mengerti dan mengetahui dan mengerti teman-teman tentang ikatan karma masa lalu, saya pasrah saja ya, begitu. Kita hidup ya, dia mau merugikan kita, apalagi orang tua sendiri yang mau merugikan kita. Bahkan ya saya masih bersyukur ya, hanya merugikan. Ada orang tua lain mungkin mau membunuh anaknya sendiri ya, atau mematikan anaknya sendiri teman-teman ya kan. Nah begitu, kita nggak apa-apa, kita terima ya teman-teman, apapun karma buruk atau kerugian ya kan, walaupun itu dari orang nggak dikenal atau orang sendiri ya, kita harus belajar pasrah, menerima. Tapi bukan maksudnya kita menerima diem aja, enggak ya. Saya juga berusaha teman-teman ya, kita banyak berdoa ya, banyak banyak berbuat baik juga ya, supaya tuh karma buruk kita tuh bisa dikikis gitu teman-teman. Kita sudah mengetahui ya, oh ini orang ini berbuat begini loh ya kan. Nah kita terima ya, kita terima dengan tangan lapang, apalagi keluarga sendiri yang ternyata berbuat begitu ya kan. Nah kita cukup berbuka hati ya, oh dia berbuat begitu, oke nggak apa-apa. Kita mencoba untuk menaklukkan karma buruk itu teman-teman. Bagaimana caranya? Kita banyak cara sekali ya. Kita bisa berdoa ya. Kalau dengan keyakinan sesi ya, kita bisa ada baca doa, baca mantra yang bisa menaklukkan efek karma buruk itu ya, begitu. Nah itu kita juga banyak berbuat baik sama orang lain. Jadi yang di atas juga bisa punya mata ya, lihat oh hidup kita selalu kok susah dan seret ya akibat karma buruk ini, tapi lama-lama bisa dikikis teman-teman, begitu ya kan. Ya, jadi saya mau ulang lagi teman-teman, saya cuma hanya mau coming to my conclusion bahwa tuh kehidupan kita ya sekarang ini ya, kita ada hutang, kita juga ada piutang teman-teman ya, begitu. Oke, satu lagi saya mau tambahin ya, misalnya ada orang mencuri ya, saya juga pernah ya, saya alamin. Saya punya barang pribadi ya, baju saya ya yang ada di mobil ya, yang ada di bagasi juga pernah dicuri orang ya, dicuri tapi secara nggak langsung ya. Nah, padahal itu baju lama ya, baju udah lama banget waktu saya ada di luar ya, tangan panjang semuanya ya. Nah saya pikir saya mau potong teman-teman ya, jadi tangan pendek gitu. Jadi karena kan di sini hawanya panas ya, kalau di sini hawanya panas, kalau di luar dulu kan hawanya dingin ya. Jadi saya mau potong, ternyata baju saya sebagian ada yang hilang ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, saya relakan ya kan, saya nggak apa-apa, anggap aja itu bayar karma teman-teman ya kan. Nah saya juga pernah parkir di tempat umum ya. Tadi saya kira nggak ada tukang parkir, padahal parkir cuma sebentar ya, terus dia minta sama saya 10.000 kan. Nah, saya tahu itu memang uang kecil lah, tapi saya pikir oh kenapa parkir cuma sebentar minta sampai begitu banyak ya. Akibatnya saya pikir saya kasih dia lebihan 20.000 teman-teman ya kan. Jadi biar dia, ini saya anggap dia ini penagih hutang ya.
ya kan, tanpa sebab, tanpa apa-apa, ya kan, minta uang, begitu, ya kan. Nah, jadi, ya saya cuman hanya mau info teman-teman bahwa kalau suatu saat nanti ya ada orang misalnya mau merugikan kita ya, atau mau menipu ya, atau mau mencuri, mau merugikan lah ya, cuma apa tuh, basically merugikan ya. Kita sebagai orang punya akal sehat ya, pasti kita mencoba menghindar ya, coba apa tuh, prevent, to prevent ya. Maksudnya tuh ya, coba menghindar, coba memperbaiki situasi. Tapi kalau memang tidak bisa dan dia coba memaksa dan benar-benar dia ingin merugikan gitu teman-teman ya, kita kasih saja teman-teman gitu, ya kan. Nah, kita kasih, biarin, jadi anggap aja mereka ini ya, jadi ya kalau kita ngomong orang kasar katanya, kita anggap kayak buang sial teman-teman, begitu. Dia mau merampok misal, atau mau mencuri, atau misalnya mau minta uang tanpa, atau mau memeras lah misalnya, memeras ya kan. Nah, kita relain, kita kasih saja. Jadi karma utang kita ya di kehidupan ini lebih ringan, ya kan, lebih bagus lagi. Jadi kita seolah-olah mencuci karma buruk kita lebih cepat, lebih bagus, ya kan, begitu, daripada nggak ada kesempatan mencuci, membuang hutang karma kita teman-teman, ya kan. Nah, hutang karma juga, karma buruk bisa dalam bentuk penyakit juga bisa teman-teman ya. Misalnya kita bisa sakit tanpa sebab, ya lagi sehat-sehat, tiba-tiba ya bisa kena flu lah, kena batuk lah, bisa demam-demam lah, begitu, ya kan. Jadi banyak ini juga, banyak macam. Yang saya mau fokus hari ini adalah dalam video saya ini teman-teman, ada karena hutang piutang kehidupan teman-teman ya, begitu, ya kan. Nah, jadi untuk masa depan lebih baik kita jangan merugikan orang lain teman-teman ya. Kita mungkin ya, kita bisa sadar, kita juga jangan berbuat jahat ya, mencuri, menipu, apalagi korupsi teman-teman ya. Itu efeknya itu sangat besar sekali loh itu, ya kan, di kehidupan yang akan datang. Apa yang kamu curi sekarang tanpa punya hati nurani ya, dia akan di masa depan kerugiannya itu ya untuk banyak orang, bahkan satu negara ya. Korupsi itu akan fatal sekali teman-teman, ya kan. Itu mungkin next time in another video lah teman-teman, saya akan talk about korupsi ya, corruption ya gitu, ya kan. Nah, for now ya saya cuma hanya mau sedikit kasih sharing aja mengenai hutang piutang kehidupan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang nagih hutang sama kita jangan merasa kesel, marah, ini orang pernah minta uang apa tanpa sebab, memeras kita, jangan ya. Jadi apa adanya kita ikhlaskan saja, ya kan, anggap saja itu kita membayar karma balik kita teman-teman ya. Itu aja deh dalam video saya kali ini ya. Thank you for watching ya. Hopefully kita berjodoh lagi untuk di my next video ya teman-teman. Oke, bye bye.